Sampai kemarin yang gue sedih adalah Riko ngomong baik-baik katanya kemarin. Kalau gitu saya izin tulis ya Mbak di surat pembuka. Oh ya silakan katanya ditantangin, Bray. Oh iya, serius? Ya kalau ditantangin ya. Yo, nadanya sih, nadanya. Anda melihat saja tidak bisa. Bagaimana Anda bisa menulis di Facebook? Tidak mungkin. What's up dude? Balik lagi sama gue, Blind Man Jack. Dan kali ini, sekali lagi kita ketemu di Up Close and Close Up banget untuk membicarakan sebuah kasus yang berulang-ulang kali terjadi terus, di mana kami, orang-orang dengan disabilitas, sering sekali ditolak untuk membuka rekening di bank. Kalau ditolak sama CS Bank, karena kita ngajak mereka nonton, itu resiko kita masing-masing. Tapi kalau ditolak sama bank, karena dianggap kita tidak capable untuk buka rekening dan bertanggung jawab atas rekening kita sendiri, nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Udah ada sama gue, Riko. Halo Ko, apa kabar Ko? Halo, alhamdulillah baik. Pendatang baru di channel gue, welcome to my channel Riko. Ya, thank you udah invite-nya. Yoi. Lalu ada kawan lama gue, kalau lo nonton kalau lo nonton YouTube gue yang main kuyang, ini ada Mat Bedil di sini, aka Rian. Dia adalah Mat Bedil yang menembak Hansip di kampungnya sehingga kuyang merajalela. Oke. Karena saya pendukung kuyang. Hidup kuyang. Ya, kalau lo nggak ngerti kita ngomongin apa, lo nonton deh video gue yang bermain kuyang. Itu lo akan tahu. Promo. Oke. Kita bertiga adalah tunanetra yang pernah mengalami hal yang sama. Kita pernah ditolak untuk buka rekening bank. Masalahnya di mana sih sebenarnya? Gue bener loh. Kadang-kadang nggak percaya. Gue kadang-kadang nggak habis pikir. Dari Riko dulu kali ya. Kok ini lo kejadian baru kan? Lo yang paling baru ya? Iya. Oke. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya sebenarnya gini, kan zaman sekarang banyak banget aplikasi fintech gitu kan? Yep. Dan itu sangat mempermudah buat gua sebagai penyandang disabilitas tunanetra untuk buka rekening, untuk melakukan transaksi dan lain-lain gitu. Dan itu yang bisa membuat gue mandiri, misalnya biasanya harus dibantu, harus didampingi kemana-mana, ke ATM gitu, atau saat membuka tabungan. Tapi dengan adanya fintech ini gue bisa melakukan hal itu sendiri. Baru-baru ini ada salah satu bank, jangan sebut inisialnya karena pasti ketahuan. Oh jangan, jangan. Gue nyoba buka. Depannya B kan? Iya pasti, depannya B. Depannya B. Rian. Gue coba buka rekening melalui aplikasi. Belakangnya aja kok. Belakangnya bisa tebak. Teman-teman, channel gue tuh baru mencapai 400 subscriber ya. 400 orang loh, bukan 400.000. Lo jangan macem-macem ya. Jangan sampai di take down ya. Jangan sampai di take down ya. Mau subscribe punya lo bang. Oke, lanjut. Ada salah satu bank yang ada aplikasi terbaru dan bisa membuka rekening secara online. Dan gue senang banget. Kok jangan sampai kepancing ya kok. Jangan sampai nyebutin merek aja kok. Itu artinya gue sebagai penyandang disabilitas tunanetra yang susah kemana-mana, nggak perlu datang ke cabang buat buka rekening. Gue bisa isi form secara mandiri pakai aplikasi. Dan saat masa pandemi COVID-19 ini gue merasa aman, karena kalau gue ke bank sendiri otomatis gue minta tuntun sama siapa, gue takut minta tuntun sama siapa-siapa, dan orang juga takut menuntun gue, takut gue membawa virus kan. Dan akhirnya gue mencoba dengan senang hati, dengan rasa bangga malahan gue, karena aplikasinya cukup aksesibel. Tapi ketika ada proses terakhir, semuanya aksesibel kecuali saat mengambil gambar kayak KTP. Maklum KTP. Dia dari daerah lain. Kalau kita KTP, dia KTP.
Saat step terakhir yaitu video call dengan customer service officer, ketika CSO menyadari kalau gue disabilitas tunanetra, dia langsung manajernya atau supervisornya, dan finally mereka menyuruh gue untuk membuka rekening secara langsung ke bank karena alasan-alasan yang sudah sangat klasik. Apa tuh kok alasannya kok? Ya itu. Ya pertama tadi satu harus ke cabang, kedua CSO harus bisa menatap melihat calon customer, dan sebaliknya calon customer juga harus bisa melihat CSO. Ini agak lucu sih kata gue. Kalau gue ke cabang, emang gue bisa lihat. Setidaknya lo bisa ngeraba ininya. Terus juga apa? Ada juga mereka bilang harus dilihat pas pengisian form agar datanya valid. Nah ini juga rada aneh karena di bank otomatis konvensional caranya harus menulis di form kan, otomatis bukan gua sendiri yang menulis dan gua nggak tahu itu valid atau enggak. Sedangkan kalau lewat aplikasi gua bisa tulis sendiri mandiri, pakai aplikasi yang bernama pembaca layar di smartphone atau text to speech TTS, dan gue bisa membaca agreement-nya. Jadi kalau di bank itu cuman tanda tangan ya disetujui gitu ya, kita nggak membaca sama sekali. Ini gue bisa baca agreement-nya. Dan terakhir adalah disabilitas perlu pendamping saat pembukaan rekening. Nanti paling Trian itu yang akan ngomong karena dia pernah mengadvokasi ya bank waktu dia ditolak zaman dulu. Itu sih yang tadinya gue semangat, akhirnya wah ternyata masih ada pembatasan untuk hal yang harusnya nggak terbatas ini kan. Tadinya kan dengan adanya aplikasi ini limitation disabilitas itu bisa dikurangi atau dihilangkan, tapi dengan adanya kayak gini malahan yang tadinya bisa dipermudah malahan sama aja kayak gitu. Gue tuh sebenarnya nggak ngerti itu ya. Lo udah berhasil, dan artinya gini, aplikasinya dia juga sangat mendukung untuk kita tunanetra bisa ngisi formulir secara mandiri di ini ya, lewat handphone. Tapi ketika itu sudah bisa dan sudah terbukti dan lo udah submit pasti kan itu kan? Udah. Kenapa malah harus ke CS, datang ke cabang untuk menulis formulir yang sama dan pastinya akan jadi dibantu sama orang lain? Iya nggak sih? Iya. Jadi setelah itu karena ditolak, itu langsung aplikasinya gagal. Aplikasi ditolak, langsung ada notif kayak gitu. Jadi setelah lo teleponan sama CS itu, habis itu ada notifikasi bahwa itu gagal. Oh gitu. Terus yang lo lakukan apa? Yang gue lakukan akhirnya kan pas gue sebenarnya kayak kalau misalnya gue harus langsung datang ke bank, pertama lagi masa-masa kayak gini gue takut kan. Kedua, gue nggak punya channel orang bank tersebut. Walaupun gue juga mantan karyawan bank, gue 4 tahun kerja di bank. Iya gue tahu. 4 tahun gue kerja di bank ya. Terus secara yang gue lakukan adalah akhirnya karena gue cukup punya pengaruh di sosial media, di Facebook gue. Ya udah gue akhirnya bikin surat terbuka. Yang lo bikin surat terbuka itu ya? Ya, dan respon teman-teman rupanya luar biasa. Dalam 1-2 jam sudah lebih dari 60 share. Kemudian akhirnya ada yang nelpon gue gitu. Dari pihaknya, dari pihak banknya. Betul, menjelaskan minta penjelasan ya, lebih minta penjelasan terhadap kasus ini gitu. Nah, itu kan dia minta penjelasan sama lu ya kok? Dia udah jadi dari kedua belah pihak, jadi sudah sama CSO-nya ya harusnya. Ya CSO-nya udah ada rekamannya, ya tinggal dari gue nya. Nah, ini juga kayak tadi gue bilang, ini kan kasus berulang nih. Trian, lo kan pernah ngalamin hal yang sama ya, tahun berapa sih dulu? 2013 gue. 2013 ya? Iya, 7 tahun lalu loh. Itu waktu itu udah ada kesepakatan dan akhirnya juga dari pihak bank itu udah mendeklar bahwa
bahwa mereka ini kan disability betul, friendly lah betul. gitu kan. Betul. Di akun sosmednya Doi itu udah dikasih tahu bahwa tunanetra bisa buka rekening di mana saja se Indonesia gitu. Nah, yang kemarin itu kan waktu kasusnya Riko nih, kan kita di bank yang sama ya, kok ya. Kasus di bank yang sama nih masalahnya. Aduh, gua benar-benar harus jaga napas nih gue kan supaya nggak keceplosan gue. Supaya subscriber gue nggak berkurang ya, supaya channel gue nggak dicentang ya. Iya, loh. Gue teposin aja boleh nggak sih? Jangan dong. Ntar ada editornya kan. Ya udah. Iya, disensor aja bang. Jadi gue sebutin aja ya. Ya udah. Nah jadi itu udah disebutin kayak begitu. Nah, yang konyolnya lagi, kemarin gue kontak-kontakan sama Riko bahwa Riko tuh harus datang ke kantor cabang sesuai dengan domisilinya Doi. Sementara domisili lo di mana? Di KI. Deket sih, cuman lumayan lah. Dekat nanti lumayan, kemarin nggak efektif. Maksudnya nggak efektif sempat gitu loh. adik ipar gua pengen buka rekening di sini, cabang sini bilang harus punya surat domisili gitu. Oh gitu. Sedangkan bikin surat domisili juga nggak gratis kan? Betul. Nah, maksud gue gini, waktu gue akhirnya di bank itu, nah di bank ini gue punya 2 rekening nih. Rekening kedua gue buka di cabang lain, bebas. Dan itu sudah gue tanyain juga waktu gue buka rekening yang kedua, gue tanyain, ini bebas kan ya, saya mau buka rekening di cabang manapun? Oh bebas Pak, kalau kami bebas, kita nggak sesuai dengan domisili, nggak ada masalah. Nah sekarang kenapa Riko harus sesuai dengan domisili gitu loh? Dan mungkin sekarang ada kebijakan yang baru atau bagaimana, gue nggak tahu sih. Dan gue juga sebenarnya gini, gue 2 hal yang gue bingung ya. Pertama, kalau misalnya itu bank memang sudah ada komitmen, bahkan di sosial medianya dia juga sudah menyatakan bahwa tunanetra boleh buka rekening dimanapun dan lain sebagainya, itu kenapa kebijakan itu tuh nggak nyampe ke bawah gitu loh. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi si Riko cerita nih, begitu dia video call sama CS, tuh nongol gitu kan, CS yang lihat, wah tunanetra, terus dia langsung ngomong ngomong sama supervisornya dia. Artinya gini loh, kalau misalnya dia punya pertanyaan tentang tunanetra, kenapa nggak nanya sama Riko aja gitu loh? Iya nggak sih? Lu dianggap tidak capable untuk ngisi lewat aplikasi gitu kan, Ko? Betul, dan harus ada pendamping itu sebenarnya seakan-akan kita tidak bisa memutuskan sesuatu secara sepihak gitu. Kita sendiri bahkan kita punya otak gitu ya. Yang nggak punya kan cuma penglihatan doang ya. Iya. Betul. Nah, apa namanya? Sekarang juga kan bisa mikir ya, kok. Dan lo sendiri juga sudah berhasil untuk ngisi aplikasi itu. Jadi kenapa dimasalahin lagi gitu loh? Gue nggak ngertinya itu gitu loh. Kenapa mereka tidak mereka tapi nggak tahu. Bang, gue boleh nanya juga ke Riko ya, Bang ya? Halo, kok? Iya. Nah, gue mau tanya deh, kok. Doi taunya si TSO ini taunya lu tunanetra, lu bilang kalau lu tunanetra atau dia langsung tahu kalau lu tunanetra? Enggak, awalnya nggak ketahuan. Awalnya itu karena tarikan tanda tangan, biasalah penyakit kita kan, begitu kan, tarikan tanda tangan. Nah, ketika gue ulang-ulang terus, akhirnya dicoba lagi. Bini gue akhirnya dia nggak bisa melihat, Mbak, gitu kan. Oh, kalau gitu saya coba bicara dengan atasannya. Gue kurang tahu kurang ingat persis apa katanya. Yang jelas dia diskusi dulu sama atasannya kayak gitu. Gue tuh udah pakai mobile banking. Gue nasabah 2 bank ya. Dan gue sudah pakai mobile banking dan juga internet banking itu for the last 4 years lah. 4 tahun. 4 tahun terakhir ini deh. Gue udah aktif menggunakan mobile banking. Buku tabungan gue udah nggak tahu kemana. Gue nanda tangan di bank, gue tuh terakhir
ya pas buka rekening kayaknya. Iya nggak sih? Habis Iya, itu, gue juga. iya, Gue ganti buku terakhir kita tangan di bank. gue ngeprint buku aja udah jarang. Karena e-statement di bank itu kan lebih gampang untuk Bisa 2 kita, tahun sampai 2 tahun iya. statement. Terus kita bisa baca sendiri kalau e-statement. Kalau buku minta bacain orang. Iya. Ya Malu kan? lagi ya minta bacainnya ya. Iya. Saldonya, Mas tolong bacain saldo gitu kan. Terus dibacain, saya bacain ya Mas ya, 250.000. Terus ada suara ketawa, miskin. Gitu kan. Kalau pakai pembaca layar kan nggak ada kan. Kayak gitu. Kan tinggal kita Kerahasiaan terjaga ya. kerja. Kita doang yang tahu. Kalau pakai pembaca layar itu kita tinggal tunjuk, dia ngomong. Your remaining balance is 250,000. Miskin. Tetap dia ngomong ya. Nggak, tapi itu kan artinya kalau pakai pembaca layar kita bisa lebih mandiri. Iya. Dan ini juga Bang, yang mungkin dari knowledge mereka tentang penyandang disabilitas mungkin sebenarnya sudah diadvokasi dari zaman dahulu kala ya, dari sebelum Trian juga ada kejadian, dari setelah Trian juga ada kejadian. Ketika ada rekonsiliasi mereka ke gue setelah gue bikin surat terbuka itu, ternyata pihak yang menelpon gue ini dia tidak mengatasnamakan banknya, tapi mengatasnamakan bahwa beliau nggak tahu sama sekali bahwa teknologi untuk penyandang disabilitas tunanetra itu sudah semaju ini gitu. Bahwa kita sudah bisa menggunakan gadget, baik itu laptop maupun handphone, bahkan baca teks yang digambar pun udah bisa, bahkan yang gambar pun udah bisa diilustrasikan kan, misalnya this image may contain 2 people standing smiling outdoor gitu kan. Jadi gue nggak bilang mereka karena yang nelpon itu bilang nggak tahu sama sekali bahwa teknologinya sudah semaju ini kayak gitu. Tapi yang oke lah misalnya nggak tahu, tapi sudah terlalu sering gitu diadvokasi bahwa hal-hal yang kayak gini sebenarnya sangat membantu buat disabilitas. Bahkan 1 bulan sebelumnya gue mengisi survei dari salah satu lembaga tunanetra juga tentang keaksesibelan aplikasi ini gitu. Tentang apa yang dibutuhkan oleh teman-teman tunanetra gitu. Jadi sebenarnya gue membuka rekening lewat aplikasi itu berangkat dari gara-gara gue ngisi survei itu. Gitu. Oke. Iya, ternyata ya emang mungkin belum sampai di mana. Gue nggak tahu kan kalau digital itu cabangnya di mana kan, pasti itu pusat kan. Nggak tahu emang peraturannya belum sampai kah, atau memang itu hanya untuk memfasilitasi tapi belum diterapkan atau gimana, gue nggak ngerti. Yang jelas mereka belum tahu hal itu gitu. Tapi gini, gue kan tadi gue bilang ya, gue pakai mobile banking itu udah cukup lama ya. Awal di bank yang sama ini, gue pakai mobile bankingnya itu nggak terlalu banyak yang aksesibel. Artinya ada beberapa fitur yang memang gue akhirnya butuh bantuan orang lain. Tapi sekarang gue lupa ya, mungkin setahun setengah belakangan ini, dia udah like 90% tuh aksesibel, dan mobile banking yang lain dari bank lain yang gue pakai itu juga berangsur-angsur mereka lebih baik dan lebih kompatibel sama si screen reader ini gitu. Di sisi lain yang gue tahu, kalau misalnya dia si bank ini sampai bikin survei kepada organisasi tunanetra, berarti kan dia juga tahu ada pengembangan ke situ gitu loh. Itu yang kadang-kadang gue nggak ngerti kenapa nggak sampai dari banknya mereka punya kebijakan udah disebut friendly, tapi ke bawahnya kenapa nggak nyampe juga gitu loh. Itu dia. Itu si Trian kemana nih? Hilang. Itu dia yang disayangkan. Ada. Oh, ada dia. Ada. Oh. Nggak kelihatan lo ya? Siapa? Iya, gelap banget. Siapa tadi yang lo sayang? Ya. Nggak ada. Itu dia yang disayangkan. Maksudnya produknya udah bagus, terus habis itu tapi nggak nyampe ke bawah gitu. Produknya kan bagus dan sudah menjadi solusi gitu kan. Produk digital service-nya bagus gitu. Lu pengalaman lo apa lagi kalau sama
masalah sama bank kayak gini? Nggak ada. So far gue mau gaya-gayaan ya. Gue punya rekening di beberapa bank dan ketika mereka tahu gue tunet ya sudah, nggak ada masalah. Yang penting ketika gue nabung, gue punya duit aja pokoknya. Nah, ketika buka rekening. Itu juga tuh yang kadang-kadang gue bingung. Jadi balik lagi ke statement gue yang tadi ya, kebijakannya jadi nggak rata kan ke bawahnya gitu. Mungkin OJK ya harus bikin kebijakannya. Kenapa? OJK juga udah ada, setahu gue udah ada. Gue nggak hafal ya. Gue nggak hafal, tapi udah ada itu. Dan ketika banknya juga udah punya kebijakan seperti itu, dulu bank yang bersangkutan itu keras banget loh. Dia memang bener-bener nggak boleh tunanetra. Gue yang waktu kasus gue itu gue bener-bener nggak boleh. Gue harus pakai pengampu waktu itu buka tahun 2012 salah. Itu gue harus pakai pengampu. Gue tidak boleh menandatangan ininya sendiri. Buku rekening itu gue nggak boleh tanda tangan sendiri, jadi tanda tangannya harus berdua. Dan kalau ngambil jadi semua transaksi itu harus dua tanda tangan. Nah, menurut gue dengan cara seperti itu, ya? Kenapa? Joint account berarti ya? Ya, jatuhnya jadi kayak joint account gitu. Nah, menurut gue kalau kondisinya kayak gitu, bukannya malah gue jadi rentan untuk duit gue diambil. Disalahgunakan ya nggak sih? Iya. Ya balik lagi tadi, kalau aplikasi kan kita bisa isi sendiri, bisa tahu saldo kita sendiri, bisa transaksi sendiri. Tapi ketika kita menggunakan metode konvensional, misalnya penggunaan ATM gitu di tempat umum, kita kan nggak selamanya didampingi kan, dan kita juga pengen mandiri kan. Pasti lebih berbahaya. Ketika kita ngambil duit sendiri, otomatis kita minta tolong sama orang di sekitar ATM atau minta tolong security yang sedang jaga. Itu bahaya banget. Lebih aman kalau kita bisa lakukan itu sendiri menggunakan aplikasi gitu, pakai teknologi. Dan ini juga Bang, pas gue bikin surat terbuka itu, langsung banyak orang yang menghubungi gue dan mengalami hal yang sama. Disabilitas ya. Pertama yang tuli, gue nggak tahu masalahnya apa, dan dia juga karena dia nggak bisa buka di situ, akhirnya dia buka di branch yang lain. Kemudian ada juga yang tunanetra, ketika dia buka secara langsung di cabang, dia diarahkan untuk buka di online. Tapi ketika dia buka di online, sekali lagi kejadian sama persis kayak gue, dia suruh buka di cabang. Terus alasannya apa? Bapak, antara customer service dan pelanggannya itu harus bisa saling mendengar. Saya harus bisa dengar dia harus bisa dengar saya. Makanya kita harus face to face. Gila. Ya, makanya setelah gue bikin surat terbuka itu ternyata banyak yang menghubungi. Berarti ini kali, kok Bang. Jangan-jangan ini Bang maunya disable itu online-nya lewat cabang. Lah, gimana ceritanya online lewat cabang? Maksud lo? Nih. Lo punya solusi yang lebih susah lagi nggak, Yan? Enggak, bukan. Lah, lu bayangin dong, temen Riko udah datang ke cabang. Katanya disuruh lewat online. Lewat online terus disuruh ditolak lagi. Katanya suruh lewat cabang. Berarti kan suruh online lewat cabang sebenarnya. On the spot ya. Iya. Jadi kan itu sangat disaksikan oleh para petugas yang ada. Dan bisa mengisi sendiri ya. Ibarat kata dia datang ke cabang nanya, gitu. Mbak, nomor teleponnya di sini berapa? Sekian. Terus dia pulang, dia telepon cabang. Habis itu nggak bisa Mas, harus ke cabang. Dari bank yang sama kok. Kenapa? Iya, dari bank yang sama dengan aplikasi yang sama. Sama juga. Iya, dari aplikasi yang sama. Kalau Bang Jack waktu itu sempat ditolak dari bank yang sama juga? Dari bank yang sama juga, itu juga dan waktu itu lagi rame-ramenya, bahkan bank itu waktu itu jadi ada beberapa bank yang kalau kita tunanetra, udah lu bukanya di situ aja, di situ dia
ngebolehin. Iya, di cabang tertentu gitu ya. Cabang tertentu gitu. Jadi nggak standar ininya, apa namanya, regulasinya tuh nggak Setiap standar. branch beda-beda. Setiap branch beda-beda. Dan yang gue tahu ini true story yang gue tahu, tapi ini dulu ya, kalau nggak salah tahun 2000-an, yang gue tahu di bank yang sama di Jogja itu, teman-teman di Jogja tuh kayak gitu. Lo kalau mau buka rekening di bank itu, lo ke cabang yang di mana gitu misalnya. Cabang yang di daerah A gitu kan. Nah, akhirnya berbondong-bondong lah mereka datang ke situ. Dan mereka dilayani dengan baik, bisa buka rekening dengan baik. Tiba-tiba berapa bulan kemudian kita dengar ininya kena sanksi. Si cabang itu cabangnya kena sanksi. Jadi agak aneh gitu, bukan agak aneh sih, emang aneh aja. Sekarang pertanyaan gue gini, balik lagi ke tadi apa yang gue tanyain gitu, kenapa sih kok segitunya kita dianggap tidak capable, tapi mereka juga nggak mau nanya ke kita. Balik lagi kayak tadi si customer service-nya gitu ya, dia ada nggak sih nanya ke lo kok, atau waktu ketrian dulu, Bapak gimana caranya Bapak transaksi yang aman, misalnya kayak gitu, ada nggak sih nanya kayak gitu? Seingat gua enggak sih. Jadi justru gua yang menjelaskan. Lo dulu ya. Coba. Lo dulu. Oke. Kalau nanya secara langsung enggak, tapi gua berinisiatif untuk menjelaskan bahwa alasannya salah satunya kayak harus mengisi form, didampingi segala macam itu, dan gue memilih untuk menjelaskan gitu bahwa gue bisa melakukan itu sendiri dengan bantuan teknologi saat ini gitu. Dan setelah itu mereka tanggapannya baru tahu ternyata keadaan sekarang, atau sebenarnya bukan sekarang, udah dari zaman dulu kan teknologi ini kan sudah memungkinkan buat teman-teman tunanetra itu bisa melakukan semua itu secara itu loh, sendiri gitu, nggak perlu bantuan lagi gitu. Jadi bukan dari mereka yang punya inisiatif. Jadi seakan-akan itu ya, tapi gue nggak, maksudnya seakan-akan ya, maksudnya mungkin mereka lebih mikir, punya asumsi gitu bahwa kita itu dituliskan atau kita itu mendapatkan apa ya, kayak tekanan dari pihak lain untuk membuka bank. Ketakutannya di situ bahwa kita takutnya keadaan kita yang disabilitas ini disalahgunakan untuk pihak lain untuk membuka rekening atau untuk apa ya, gue jadi bingung ngomongnya. Iya. Atau kejahatan finansial gitu, dengan menggunakan identitas kita. Ketakutan mereka di situ. Alasannya itu klasik banget. Menurut lo gimana, Yan? Kalau gue waktu itu kejadiannya kan sempat jadi besar tuh. Nah setelah besar, orang pusatnya nemuin gue nih, dari orang bagian hukumnya sama humas kantor pusatnya itu datang, kita ketemu nih. Di situ mereka sudah ada pertanyaan. Sebenarnya kalau tunanetra sendiri, terutama misalnya Patrian sendiri, itu sebenarnya cara yang aman itu bagaimana untuk ke ATM, untuk misalnya mau transaksi transfer, pembayaran, atau mau ambil tunai, bagaimana? Gue udah kasih tahu caranya adalah, waktu itu biasanya saya dikasih tahu sama satpam, dan ada salah satu satpam dari bank yang lain itu sampai kita tangan saya sempat mereka mohon izin Pak, boleh pinjam tangannya untuk meraba bahwa ini saya adalah security di sini dan nama saya ini untuk di cabang ini, disampaikan semua itu. Bapak berkenan saya dampingin untuk ke ATM kayak gitu. Dan itu gue sampaikan cara-cara itu, dan oh jadi sebenarnya bisa aman ya Patrian ya. Oh sangat bisa, saya bilang. Saya bilang sangat bisa. Oh berarti kita bisa pakai standar itu untuk membantu teman-teman tunanetra untuk bertransaksi secara sebagaimana mestinya ya. Iya, saya bilang. Atau saya pernah juga dibantu sama CS-nya langsung, bukan sama security-nya. Jadi saya ngadep ke CS nanya kebutuhan saya apa, saya bilang saya mau ngambil tunai dan nanti mau saya pecah uangnya, dia yang bantu langsung nganter ke ATM. Gitu. Waktu itu udah gue jelasin kayak begitu. Makanya sebenarnya harusnya pertanyaan si orang hukum ini, si legal dari bank tersebut harusnya sudah sampai ke bawah gitu loh. Cerita ini sudah sampai ke bawah.
Kalau bisa sampai nggak ke bawah, berarti mandek di mana ya? Kita juga nggak tahu ya. Tapi maksud gue, Halo Yan. Ya. Ya, dia Yan. hilang. Wah, dia dihilangkan. Wah, ini jangan-jangan kita diintai. Ntar gue ngecek subscriber gue dulu, turun nggak? tapi sambil nungguin, waduh, si Trian putus, apa namanya? Masuk lagi dia. Halo Yan. ya Bang. Ya. Oke. Masuk lagi Bang. Ya. Ya, masuk Pak Eko. Nah, maksud gue kan pasti si Bang ini sudah harusnya sih yang poin gue selanjutnya ya adalah sudah mendengar bahwa banyak tunanetra yang bekerja di perbankan. Bahkan bagiannya adalah untuk memberikan kredit, untuk membukakan rekening deposito. Dan itu kita ini loh, usah kayak untuk kredit aja kan kita ngucurin dana ya. Kita salah satu pintunya loh untuk di bank tempat kita kerja tuh untuk mengucurkan dana keluar loh. Itu aja mereka percaya sama kita. Lah kita mau masukin duit loh ke mereka. Kita punya duit loh. Iya nggak? Kita punya duit kita loh. Kita apalagi mau minjem ya. Iya. Gimana ceritanya? Kalau minjem juga kan Tunet nggak bisa kabur ya, susah kaburnya ya. Iya, kita mau lari kemana susah. Keburu ketangkep gitu. Iya, dan kita tuh punya rekening di bank lain kan? Gue punya bank, rekeningnya gue banyak. Sampai bank, gue punya. Ini udah mulai riak nih. Coba kita dengerin. Ini mulai riak nih. Gue punya akunnya ya, bukan punya isinya Bang ya. Ya jadi kalau misalnya untuk rekening sendiri kan, gue juga punya rekening bank virtual juga, misalnya kayak PayPal. Kemudian gue juga punya rekening misalnya kayak pakai Bank of America untuk kartu debit Pioneer gitu kan. Jadi mereka juga nggak mempermasalahkan gue sebagai disabilitas atau tidak gitu untuk membuka rekening PayPal, untuk membuka Bank of America tadi. Sedangkan pas kayak di sini jadi kayak gitu gue yang agak sedihnya tuh kayak gitu. Kalau bank lokal sendiri gue udah punya beberapa rekening juga. Plat merah punya ya. Swasta juga punya dong berarti. Swasta punya juga dia. Kalau lu Bang Jack? Gue juga Dia bank dia kan Bang Jack. Jacknya bukan nama kota ya. Bank ya. Iya. Ini udah punya bank loh. Gitu. Sama gue juga di beberapa bank. Tapi terakhir ini gue hanya menggunakan 2 bank aja gitu ya, karena gue nganggapnya lebih simpel aja untuk keuangan gue pribadi gitu. Dan itu dia, ketika gue bertransaksi juga gue sangat berhati-hati dengan transaksi gue. Contoh misalnya gini, zaman gue masih bujang, kalau sekarang mungkin gue kalau memang harus transaksi ke bank, gue pasti sama istri gue. Itu kan orang yang paling gue percaya, kalau nggak istri anak gue. Tapi dulu pun zaman gue masih bujang sendirian, taruhlah misalnya gue naik ojek ke bank, gue nggak bakal tuh nyuruh tukang ojeknya yang nulisin mencetin ATM, nggak bakal gue. Kalaupun yang bantu satpamnya, gue tetap mencet sendiri, satpamnya ngarahin mencet misalnya tombol pinnya. Saya masukin pin, terus misalnya Pak, saya mau transfer nih, tombol mana? Oh, tombol kedua di kiri, kedua dari atas, misalnya gitu. Atas. Ya kan, kayak gitu. Gue nggak akan memberikan wewenang ke satpamnya untuk Pak, ini pin saya mau ngambil 500, nanti Bapak pencetinnya nggak akan gitu. Dan itu juga yang terjadi ketika gue kesulitan buka rekening di cabang itu, di bank itu ya. Gue sampai mensimulasikan waktu itu, ayo kalau kalian bilang tunanetra rentan untuk dieksploitasi atau dikadalin lah, dijahatin ketika transaksi. Ayo kita buktiin sama-sama. Jadi gue waktu itu sampai gue simulasiin untuk nyetor. Dan cara gue nyetor juga nggak kayak tadi gue bilang, oke, gue minta ditulisin. Waktu itu kan masih zaman slip setoran ya gitu.
Restoran. Jadi ketika gue minta tulisin sama mereka, gue ngecek ulang gitu loh. Apa yang udah ditulis. Ketika nyampe di teller, gue cek ulang lagi. Teller, kalau tellernya bohong ya berarti dia yang jahat kan. Bukan gue yang bodoh gitu loh. Dan kalau tellernya sampai bohong, dia nyebutin nomor rekening yang berbeda dengan yang tertulis. Oh, itu kejahatan tingkat tinggi gitu. Artinya kita punya trik masing-masing. Gitu. Ya sebenarnya artinya statusnya sama kita semua gitu kan. Kenapa ya? Nggak, artinya sebenarnya kita semua punya cara untuk, kita tahu kelemahan kita di penglihatan, dan kita tahu bagaimana caranya mengamankan diri kita ketika penglihatan ini memang ada keterbatasan atau ada gangguan kan. Sebenarnya begitu gitu. Memang yang sebenarnya paling baik adalah mereka bertanya gitu loh, mau terbuka, jangan jangan keburu ini duluan gitu. Sampai kemarin yang gue sedih adalah Riko ngomong baik-baik katanya kemarin. Kalau gitu saya izin tulis ya Mbak di surat pembuka. Oh ya silakan, katanya ditantangin, Bray. Oh iya, serius? Ya kalau ditantangin ya. Nadanya. Anda melihat saja tidak bisa, bagaimana Anda bisa menulis di Facebook? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kok punya Facebook. Oke, lastly, terakhir deh. Main Facebook, ngayal. Nggak mungkin. Terakhir, apa harapan lo? Facebook second tentang masalah perbankan ini kan udah bertahun-tahun. Terakhir, masalah lo apa? Harapan lo, sorry. Siapa dulu nih? Trian boleh. Trian, ya. Hilang lagi dia. Trian. Ya, tetangganya dia ganti password kayaknya. Ganti password wifi. Ya lo dulu deh. Oke, kalau gue sih sebenarnya dengan banyaknya aplikasi perbankan termasuk fintech ya, kayak kita sebut aja mereknya, ada OVO, ada GoPay, ada aplikasi bank segala macam, itu sangat mempermudah gue melakukan aktivitas transaksi, baik buat transfer, buat belanja online, kemudian untuk bayar listrik segala macam gue bisa lakukan sendiri. Bahkan gue menjadi orang yang diandalkan di keluarga gue untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi perbankan gitu ya, dengan adanya aplikasi-aplikasi kayak gini kan. Nggak cuman itu juga, bahkan bisa selain untuk transaksi juga dan untuk menabung juga bisa untuk investasi gitu. Aplikasi zaman dulu kita mau investasi reksadana segala macam harus ke bank kan, atau harus ke kantor manajer investasi. Tapi dengan adanya aplikasi ini dan aplikasinya aksesibel, kita bisa melakukan hal-hal yang kelihatannya mustahil menjadi sekarang bisa gitu. Ibaratnya disabilitas itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan dengan adanya teknologi informasi gitu. Harapan gue aplikasi ini memang dibuat untuk universal gitu. Nggak hanya buat nasabah yang dalam tanda kutip normal ya, walaupun gue juga normal ya. Iya, kita normal, men. Gue normal. Tapi ada di masyarakat Indonesia ini majemuk, beda suku, beda agama, beda ras, dan ada juga orang-orang dengan disabilitas. Dan harapan gue dengan dimudahkannya kita dalam mengakses perbankan ini ya bisa menjadi jalan kita juga untuk lebih mandiri ya, ujung-ujungnya juga kemandirian dalam keuangan juga. Iya, kita jadi bisa kita lebih megang uang cash nggak tahu kan kita kembalian berapa, sekarang tinggal transfer itu. Itu harapan gue ke depannya. Gue senang banget banyak aplikasi fintech saat ini, dan gue berharap semua lembaga keuangan bisa juga mengakomodasi teman-teman penyandang disabilitas, baik dari segi aksesibilitas aplikasinya maupun dari peraturan yang ada di lembaga keuangan tersebut. Itu sih harapan gue. Ya, oke. Kalau gue juga punya harapan yang sama sih. Sebenarnya gini, dengan sekarang eranya menjadi era istilahnya apa sih, uang digital ya sekarang ya. Artinya digitalisasi perbankan ini
gue jadi sangat mudah untuk mengkontrol pengeluaran gue dan semua expenses financial apa namanya, pokoknya semua transaksi finansial gue itu jadi sangat mudah untuk gue pantau. Jadi gue jadi gampang banget untuk ngukurnya karena kayak tadi lo bilang gitu, semua tertera di layar, gue bisa baca, gue bisa ngatur, dan gue bisa lakukan dengan apa namanya, dengan effort yang lebih kecil juga gitu, tinggal klik udah selesai banyak hal gitu. Jadi itu justru satu hal yang menguntungkan kita. Nah, perbankan ini harusnya tahu ini adalah sebuah breakthrough yang justru memudahkan kita dan lebih aman daripada transaksi konvensional gitu. Jadi betul. Ya, jadi coba deh, tolong deh untuk teman-teman yang di perbankan, kalau misalnya lo nonton, mungkin ini bisa jadi masukan juga ke atasan lo. Terus gue juga pengen tahu daripada nih. Gue juga pengen tahu dari yang nonton, kalau menurut kalian, sepengetahuan kalian, apakah untuk tunanetra lebih aman bertransaksi secara digital atau ada pendamping yang membantu mereka untuk melakukan transaksi apapun? Silakan komen di bawah, tapi please jangan berantem, gue hargain komen lo. Kalaupun misalnya komentar kalian bilang, oh tunanetra harus dibantu gitu ininya, silakan lo komen di bawah, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol di bawah, dan tolong jangan hujat-hujatan, jangan celah-celahan. Kita cuma benar-benar pengen tahu kalau pendapat kalian itu seperti apa. Oke? Sayang si Trian udah cabut duluan, kayaknya jam 9 wifi-nya dia dimatiin sekecamatan kayaknya. Oke, Rico, thank you banget ya Ko ya. Ntar kapan-kapan kita ini lagi ya, collab lagi ya. Siap. Oke, guys, terima kasih banyak. Silakan like, subscribe, tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka. Dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye. Dah.